Perkenalkan, nama saya adalah Zaki Habib Rumadlon dengan NIM 132230230, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ALU. ALU adalah suatu blok pada data path revising cycle yang dibuat bertindak sebagai execute atau melakukan operasi berdasarkan instruksi yang telah diterjemahkan menjadi sinyal kontrol oleh control unit. Blok ALU ini memiliki beberapa input, yaitu input 1, input 2, sinyal kontrol ALU, sinyal kontrol adder, CO_AD type, sinyal kontrol operasi logik, CO_GA type, sinyal kontrol shifter, CO_shift type, dan sinyal kontrol SLT atau set on less than CO_SL type. Selanjutnya akan bergeser ke Quartus. Berdasarkan hasil simulasi fungsional dapat dilihat pada waveformnya. Ketika diberikan sinyal kontrol 00, maka blok ALU akan melakukan operasi adder, dan ketika sinyal kontrol adder diberikan nilai 0, maka dari hasilnya dan kedua input ini dapat dilihat bahwa adder berhasil melakukan penjumlahan. Dan ketika diberikan sinyal kontrol adder 1, maka dari hasilnya berdasarkan kedua input ini dapat dilihat bahwa blok adder berhasil melakukan pengurangan. Selanjutnya, ketika sinyal kontrol ALU berada pada nilai 01, yang berarti bahwa blok adder akan melakukan operasi logika dengan sinyal kontrol operasi logika 00, dari kedua input deadbeef dan babe cafe akan menghasilkan output berupa hasil operasi logika SOR dengan hasil sebagai berikut. Dan ketika diberikan sinyal kontrol operasi logika 01, maka blok ALU akan melakukan operasi logika OR dari kedua input tersebut, dan ketika diberikan nilai 10 pada sinyal kontrol CU_GA type, maka output yang dihasilkan berdasarkan kedua input ini adalah hasil operasi logika N. Selanjutnya adalah ketika sinyal kontrol ALU bernilai 10, dapat dilihat pada kasus pertama, ketika nilai input 1 7 dan nilai input 2 2, dengan sinyal kontrol shift type 00 akan menghasilkan output berupa hasil dari operasi shift left logical, dan ketika diberikan sinyal kontrol shifter 01 akan menghasilkan output berupa hasil shift right logical, dan ketika sinyal kontrol shifter bernilai 10 akan menghasilkan output berupa hasil sinyal kontrol hasil shifter operasi shifter shift right arithmetic. Untuk kasus kedua sama saja, meskipun dengan input yang berbeda, tapi blok adder berhasil melakukan operasi shift left logical dengan sinyal kontrol 00, shift right logical dengan sinyal kontrol 01, dan shift right arithmetic dengan sinyal kontrol 10. Selanjutnya adalah ketika sinyal kontrol ALU bernilai 11, ketika input bernilai 1 dan input keduanya bernilai 1, maka hasil outputnya bergantung pada sinyal kontrol SLT yang diberikan. Ketika bernilai 1, maka SLT akan dilakukan dengan unsigned, dan mengeluarkan output berupa 0. Dan ketika diberikan sinyal kontrol SLT bernilai 0, outputnya akan menghasilkan 1, yang berarti bahwa SLT ini bersifat signed. Berikut sudah saya berikan penjelasan mengenai ALU. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya Adrian Sami Pratama dengan NIM 1322374 dari kelompok 7 rombongan tanggal hari Kamis minggu lalu, yaitu tanggal 4, akan menjelaskan tentang integrasi top level. Partner saya Zaki Habib Rumadlon 1322390. Data path-nya ini ada instruction fetch, ada mux ini buat memilih untuk outputnya dari apakah output for adder. Ini tuh maksudnya output for adder itu berarti menuju program instruksi selanjutnya, dan PC jump ini untuk jump, instruksi jump yang jump tanpa syarat, bukan branch ya. Kalau branch beda lagi. Nah, habis itu di sini ada brancher buat operasi instruksi branch. Dia bakal mengebandingin RS1 dan RS2. Kemudian kalau memenuhi tipe branch-nya, misalnya branch equal, kalau dia equal memenuhi, berarti dia bakal ngeluarin PC in-nya tuh PC branch ini dari output ALU yang udah dihitung. Ini keluar, habis itu program counter ya untuk menunjuk instruksi mana. Sekarang ada 5 instruksi mana. Instruction memory isinya ya memori yang isinya instruksi, dan akan ditunjuk oleh program counter si alamatnya yang ditunjuk oleh program counter, berarti itu akan keluar instruksinya. Oke, ini ada for adder yang tadi buat menuju instruksi selanjutnya dalam kondisi normal. Di sini di bagian instruction decode, instruksinya udah diambil. Instruksinya bakal ditranslate oleh control unit, diambil opcode-nya fang 3, fang 7 untuk mengontrol modul-modul lain. Misalnya CU ALU 1 source ini tuh buat memilih input dari ALU yang input pertama dari ALU. Ini apakah memilih dari RS1 input yang pertama ini, atau dari PC. Kalau RS1 tuh buat ya misalnya instruksi penjumlahan biasa, tapi kalau dari PC itu buat jump ya. Outputnya bakal tergantung sama opcode fang 3 sama fang 7 yang didapatkan. Misalnya kalau ya instruksi add, berarti nanti opcode-nya dapat yang register, tipe register, fang 3-nya buat add, fang 7-nya buat add gitu. Terus itu ini register ini register yang ukurannya 32 bit, 32 bit dan ada 32 buah. Registernya dari X1 sampai X0 sampai X31.
Oke, di sini ada R1 address, R2 address yang diambil juga dari instruksinya tersebut, dipotong dari bit berapa ke berapa ini, bisa dilihat sini. Dan RDIN. RDIN ini untuk kalau mau nge-save ke register. Oke. Habis itu di execute ini ada ALU untuk melakukan penjumlahan atau operasi logika ataupun shift dan set less than. Jadi nanti control unit yang memilih tipe ALU-nya sama misalnya gate type mau SOR atau AND atau OR, ini nanti control unit sesuai instruksi yang didapatkan. Memory access ini buat operasi load sama store. Kalau store, jauh store-nya 1 nanti bisa nyimpan ke data memori. Kalau mau nge-load berarti sebenarnya tinggal di memory address-nya nanti bakal dihitung dari ALU dari instruksi tadi. Habis itu nanti langsung keluar output ini secara sinkron ya kalau dibaca dari memori data memori. Oke. Nah ini di sini write back itu buat nulis ke register RD ya, register tujuan tadi. Misalnya buat instruksi register, instruksi immediate, load, itu bakal pakai write back. Jadi write back ini bakal milih dari sumber yang mau ditulisnya dari mana, apakah dari output ALU, atau dari ini, load out berarti dari instruksi load, ALU berarti ya hasil penjumlahan misalnya, dan lain-lainnya. Bisa lihat, dan bakal ditulis register. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil implementasinya ya, di Quartus, hasil sintesisnya. Oke, bisa dilihat hasilnya udah bener ya, perubahan nilai registernya, dan dijumlahin, dipindahin ke X6 kan, dari X10 ini, alamat A, C2325 tadi, masukin ke register 2325. Oke, step lanjut ini branch less than, ini ya iterasi pengurangan ya. Kalau udah selesai pembagian, pengurangan untuk melakukan pembagian kan dikurang terus sampai si pembaginya numerator itu udah lebih kurang daripada denominator, dikurang terus. Nanti hasil berapa kali dikurangnya itu hasil pembagian. Nah, branch less than berarti kalau udah kurang berarti end atau execute, dan di sini bisa dilihat di sini itu 0 dan 0. Sini belum masuk juga. Jadi masih step masih masuk sini. Sini mengurangi X6 sama X11 itu di simpan sini di X6. Nah, bisa lihat tadi X6 itu kan 2325 step. Nah, jadi 8 CE ya. 8 CE. Nah, ini bisa lihat ya hasilnya langsung ya, langsung karena kombinasinya jadi langsung keluar di sini outputnya 8 CE. Dan 8 CE ini hasilnya tuh ya ini. Ya, bisa dilihat ini bakal di save ke register X6. Nah, dari sini ini kan hasil fungsional, simulasi fungsionalnya udah berhasil. Nah, selain simulasi fungsional itu ada simulasi timing. Nah, ini hasil simulasi timing. Dan kita bisa lihat untuk frekuensi maksimumnya itu segini. Nah, ini berarti frekuensi maksimum yang bisa kita gunakan untuk RISC-V single cycle ini FT32i itu 20,62 MHz. Nah, kalau dihitung itu ini tuh sekitar 20,62. Nah, bisa lihat ini 48. Ini bisa dihitung sendiri gimana. Jadi intinya ini tuh kan 1 per Fmax itu periode. Nah, periode itu sebenarnya periode critical path delay terlama. Makanya frekuensi maksimumnya segini. Ya, jadi bisa lihat critical path paling parahnya itu 48,5 lah, sekitar 48,5 nanosecond. Nah, jadi kenapa bisa segitu? Ini tuh karena dari sini. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh seharusnya ada pipeline ini garis-garis. Jadi ini dalam di isolasi, ada register yang memisahkan. Jadi ini bisa ngerjain sendiri, ini sendiri, nanti jadi gantian-gantian gitu. Bisa pas ini udah selesai menyelesaikan instruction fetch, di sini udah selesai di code, di sini execute, memory access, write back, nanti langsung gantian set. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi paralel gitu. Kalau pakai pipeline. Tapi karena ini kita single cycle, jadi dari sini sampai ke sini tuh kita terus kali sampai selesai baru kita bisa instruction fetch yang selanjutnya gitu. Jadi semuanya dalam satu cycle, itulah yang membuat lama critical path-nya gitu, dan frekuensi maksimum yang digunakan sangat kecil ya, 20 MHz. Jadi bisa dilihat jadi di sini punya critical path, dari sini ke sini critical path mux, critical path belanja, tambah program counter dan lain-lain. Habis itu di sini juga gitu. Jadi semua critical path dari setiap tahap itu dijumlahkan dan jadi sangat besar. Oke. Nah, jadi untuk mengatasi itu, jadi ini hasilnya kalau kita pakai 20 MHz. Tadi kan maksimal 20,62 ya. Jadi ini 20 MHz itu masih valid gitu, masih bisa dipakai. Nah, gimana kalau kita melebihi frekuensi yang maksimum? Nah, bisa dilihat ini. Misalnya kita pakai 100 MHz ya, bisa lihat hasil simulasi timingnya. Nah, bisa lihat ini hasilnya nggak akan jelas ya. Jadi di saat lalu kita masih menghitung gitu kan, karena ada delay dan lain-lainnya. Cuman si clocknya itu udah ke selanjutnya gitu. Jadi udah mau nge-sample datanya. Jadi kita nge-sample data di saat datanya itu belum valid gitu, masih switching kayak gini. Jadi ya hasilnya error lah, terus aja switching. Dan ya bisa lihat lah instruksinya ini nggak jelas juga gitu. Si program counter ini hasilnya jadi kayak gini, semuanya switching nggak ada yang valid gitu. Bandingin sama pas kita emang di bawah frekuensi maksimum gitu. Kalau lebih dari maksimum ya jadinya di error, nggak akan valid ya. Jadi begitu, critical path delay itu sangat mengaruhi frekuensi maksimum clock yang dapat digunakan. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya.